gereja atau PD takut konflik. Dengar baik-baik, itu kenapa saya sebut ya, jalan kemenangan itu harus nampak dalam hidup Anda dan saya. Dan hanya itu saya mau katakan pada Anda. Saya ulang lagi beberapa pelajaran saya beberapa waktu yang lalu. Pada waktu Anda dan saya terima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Amin. Tapi Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya tidak berarti Roh Kudus memiliki kita. Ingat ini. Sama seperti bayi yang baru lahir, waktu lahir dari mamanya, dia tidak pulang naik ojek. Dia tidak pulang melompat keluar dan berkata, mama saya duluan ya, nanti saya tunggu di rumah. Tapi anak bayi dan baru lahir, kaki ada atau tidak? Bisa jalan atau tidak? Tidak bisa jalan. Sampai dengan anak ini usia tertentu pertumbuhan, dia belajar jalan, baru dia bisa jalan. Begitu juga Anda dan saya, lihat ya, Anda dan saya, Roh Kudus yang ada dalam diri Anda baru bisa menguasai dan memimpin hidup Anda dan saya menuju jalan kemenangan yang saya tadi omong, jika Anda dan saya menyerah total kepada Roh Kudus. Ingat ini saya ulang saja. Menyerah, kalau menyerah total itu artinya engkau tidak simpan sebagian. Kalau engkau berkata Roh Kudus masuk ke rumah ini, misalnya mami punya rumah, engkau buka setiap kamar dan berkata Roh Kudus masuk. Mulai dari ruang tamu depan sampai kamar tidur pertama, kedua, ketiga, ruang doa, semua buka. Tapi jika engkau berkata sampai di kamar papi dan engkau berkata Roh Kudus yang ini jangan ya, yang ini tidak untuk engkau, ini saya punya bagian. Jika engkau masih menyimpan sesuatu dalam hidupmu, engkau tidak sedang dalam jalur kemenangan. Ingat ini baik. Bagaimana caranya Anda dan saya bisa menyerah total? Anda ingat cerita tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air ya? Tengah malam, di tengah badai, jam 3, mereka lagi ketakutan di tengah laut, datang Yesus berjalan di atas air. Ini bukan sinetron. Kemudian mereka sangat ketakutan. Kemudian Yesus berkata apa? Jangan takut, ini saya, ini saya. Kemudian Petrus berkata, kalau itu engkau suruh saya jalan, bisa jalan tidak? Yesus katakan mari. Bisa tidak? Ini bukan berarti satu waktu kau pergi ke Tanjung Bastia naik perahu, tiba-tiba engkau berkata, Tuhan saya juga kepengen coba, dan engkau tidak punya sejarah bisa berenang. Ibu Yun tidak ada, saya berani cerita. Mereka turunan tidak bisa berenang. Kita ke Bali, saya latihan di kolam renang, saya bilang, ayo, kepala di bawah, tahan napas, tangan dan kaki pukul. Wah, 5 meter bisa. Ulang lagi, 5 meter bisa. Kemudian kita keluar dulu cerita-cerita. Setengah jam kemudian masuk, Ibu Yun mau tenggelam lagi. Dia sudah lupa. Kita bersyukur kita punya Kaliban Sone di belakang. Kita semua alumni Kaliban Sone. Itu batu taketu di atas. Apa yang saya mau katakan pada Anda? Lihat ya. Setiap Anda dan saya, kalau Anda tidak menyerah, lihat ya Petrus ya. Firman Tuhan berkata begini, ini penting sekali. Pada waktu Petrus melihat kepada Yesus dan berjalan, dia tenggelam apa? Tidak tenggelam, dia bisa jalan di atas air. Tetapi firman Tuhan berkata, pada waktu dia mulai rasa ada angin itu datang di kiri, datang di kanan, dan dia melihat gelombang yang begitu besar. Apa yang terjadi? Yang pertama dia menjadi takut. Dengar baik-baik. Orang yang ketakutan, dengar ini, itu selalu bicara tentang kehilangan fokus dari Tuhan. Ingat. Jadi engkau tidak bisa berkata, Pak Yanto, saya memang selalu ketakutan, tapi saya percaya Tuhan. Engkau tidak bisa sekaligus percaya dan sekaligus ketakutan. Ingat ini ya. Ingat ini. Tidak bisa sekaligus dalam waktu bersamaan engkau takut dan engkau percaya Tuhan. Tidak bisa. Waktu Petrus dia percaya pada Yesus dan jalan menuju Yesus, fokusnya tidak teralih, dia bisa jalan di atas badai. Tapi pada waktu dia mulai takut karena dia lihat gelombang, langsung tenggelam. Nah, Anda perhatikan, ini pelajaran penting. Waktu Anda dan saya dilahirkan oleh ibu kita ke bumi ini, Anda dan saya dilahirkan dalam daging. Ingat ini.
Dan yang berteriak, yang tidak tahu siang malam. Anda lihat ya, kalau Anda mau tahu orang yang paling ego sedunia itu anak kecil. Dia tidak pusing mamanya belum tidur, dia mau makan, begitu. Dia mau buang air, dia tidak peduli bapaknya baru pulang kantor masih capek, dia tidak peduli. Tidak peduli. Jadi kalau Anda mau tahu ego itu datang sejak kau bayi. Dia tidak pusing, mamanya lagi demam tinggi, dia sudah lapar, tidak pakai perasaan. Anak kecil main perasaan itu, tidak pusing dia. Daki, lihat ya, ada dan saya lahir secara daging. Tapi dalam perjalanan kita setelah kenal Yesus, kita alami satu kelahiran lagi, namanya lahir baru dalam roh. Amin. Jadi berarti lihat ya, betapa pentingnya lahir baru dalam roh. Sampai Yesus pada waktu berbicara dengan Nikodemus, Yesus bilang begini, jika seseorang tidak dilahirkan dari roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Lihat, Yesus bilang melihat saja tidak bisa, apalagi kau mau masuk di dalamnya. Jadi berarti lihat ya, Anda dan saya di dalam hidup ini ada dua kali kelahiran. Satu kelahiran secara daging, yang satu kelahiran secara roh. Dan karena ada dua kelahiran, yang satu daging, yang satu roh, yang dua ini perang atau tidak? Akan perang besar dalam diri Anda dan saya. Selama kita masih hidup di bumi, ingat, engkau punya daging dengan keinginannya, engkau punya roh dengan keinginannya. Dua ini sama tidak keinginannya? Kalau Anda baca dalam Roma bab 7 ayat 22 dan 23 ya, dua ayat, coba baca. Roma, surat Paulus kepada umat di Roma bab 7 ayat 22 dan 23. Sudah? Roma bab 7 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lihat ya. Kalau Anda baca firman ini ya, lihat dia katakan begini. Secara roh saya suka tentang hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada waktu saya suka tentang hal-hal yang menyenangkan Tuhan, apakah daging saya juga suka? Tidak. Maka Paulus katakan, saya merasa seperti waktu saya mau baik, tapi yang jahat ini datang menggoda saya untuk ke sana. Makanya kenapa saya katakan pada Anda, di dalam hidup Anda dan saya, jalur kemenangan itu Roh Kudus siapkan. Amin. Tapi jalur kekalahan itu ada. Apa itu jalur kekalahan? Jika Anda dan saya ikut kedagingan kita menuju ke mana? Kita pasti menuju kekalahan. Itulah sebabnya kenapa begini. Jika Anda dan saya fokus pada Roh Kudus, dia bawa kita ke mana? Yang pertama, Roh Kudus akan mengingatkan Anda tentang semua firman Tuhan. Anda ingat ini baik. Tapi jika engkau fokus kepada dunia dan daging, iblis akan memasukkan dustanya ke dalam diri Anda. Dua hal ini ingat baik-baik. Engkau yang harus memilih, engkau punya telinga ini mau dengar yang mana. Tapi kemana engkau akan dengar, akibatnya serius sekali. Saya kasih contoh Anda. Jika engkau dengar satu kabar dan kabar itu mulai merampas sukacitamu di sini, engkau harus ingat itu tidak datang dari Tuhan. Ingat ini. Ini dia punya alarm. Kalau Anda di mobil itu ada namanya penunjuk temperatur mobil, mesin. Jika temperatur sudah naik tinggi, engkau harus berhenti. Jika engkau tidak berhenti, mesin mobilmu pasti hancur.
Kita ini ya, kalau engkau mendengar sesuatu, kalau engkau membaca sebuah berita, kalau engkau ketemu dengan seseorang, dan engkau mulai rasa damaimu mulai hilang, dengan ini baik, engkau harus hentikan di situ. Jangan sekali-kali engkau buka telinga lebar-lebar untuk dengar bisikannya dan dusta. Satu waktu akan mulai muncul kebencian besar di dalam. Dan kebencian warnanya engkau akan berperang habis-habisan dengan banyak orang. Tapi jika engkau membuka telingamu kepada Roh Kudus, ini yang saya tadi katakan, menyerah total, engkau akan lihat dia menuntun engkau pada kebenaran yang akan membuat engkau damai, sejahtera, dan sukacita. Dan apakah Anda tahu ini gampang atau tidak? Tidak gampang. Orang yang mampu menghentikan dusta iblis sebelum dia menguasai dirinya, ini orang paling bahagia di dunia. Waktu dia mulai rasa tidak damai, dia berkata, stop, saya tidak akan dengar. Dan saya mau buka telinga untuk Roh Kudus. Saya kasih contoh Anda, supaya Anda paham. Coba main ke sini. Ini satu ilustrasi kecil ya. Ini, guys, ambil saya ada ember kecil satu. Saya dapat ilustrasi, saya senang sekali. Oh, ini sini. Ah, di sini. Tidak apa-apa ya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Oh, yang tadi tanya saya bilang, mau bikin apa? Saya bilang, rahasia. Ini anggap saja engkau punya hati dan karakter. Setiap orang punya hati dan karakter. Dan di dalam hatimu ada isi. Ada isi. Ini air biasa ya, bukan air sir. Air biasa. Pegang. Ada pesannya. Tidak apa-apa ya, bukan sulap, bukan sih. Papa tidak akan bikin sih. Oke, Anda bayangkan begini. Ini engkau, ini hati. Ada isi. Sering kali dalam hidup ini Tuhan izinkan ada banyak situasi atau banyak orang yang menyakiti engkau. Betul atau tidak? Yang kau berkata begini, kalau orang ini tidak ada, saya pasti orang paling bahagia di dunia. Dan kau berkata, saya ini sebenarnya orang rohani, tapi iblis yang satu. Dan bisa saja iblis itu kamu punya suami, kamu punya istri, atau kamu punya anak, dan kau berkata, kalau ini iblis tidak ada, saya jadi malaikat. Tapi kenapa Tuhan taruh iblis ini ada dekat saya, dan dekat, dan dekat, dan dekat, dan dia selalu. Dan bukan cuma itu, ada orang lain yang selalu. Kalau engkau seperti OM ini, kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu sepenuhnya pada Roh Kudus, dan orang-orang itu datang dan terus, engkau akan berkata, cukup adalah cukup. Pembalasan segera harus datang, dan pembalasan harus lebih kejam. Situasi ekonomi, sakit, penyakit, engkau musiri tidak bisa, dan terus. Engkau berkata, cukup, saya punya sampah sudah habis. Tuhan, engkau di mana? Kenapa orang ini ada terus? Apakah Tuhan tidak tahu saya menderita bertahun-tahun? Saya menderita, walaupun OM cuma beberapa saat. Tapi dengar, ini penting. Tahukah engkau? Engkau berkata, kalau orang itu tidak menyakiti saya seperti ini, saya orang paling bahagia di dunia. Tapi dengar baik-baik, engkau tidak diajarkan oleh Roh Kudus untuk mengatasi orang itu. Tapi Tuhan taruh orang-orang itu, situasi itu, sakit, penyakit, masalah ekonomi,
hanya untuk mau menunjukkan pada engkau masih penuh dengan ini. Ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati, ada ketakutan. Engkau tidak berserah penuh kepada Tuhan, sehingga setiap kali orang mengganggu engkau tersiksa luar biasa. Dengar baik, engkau boleh ikut PD ini bertahun-tahun, tapi kalau engkau tidak memberi dirimu sepenuhnya pada Roh Kudus, engkau tetap penuh dirinya, dan engkau akan menderita seumur hidup. Yang harusnya waktu engkau tahu apa yang saya katakan ini, engkau berkata, cukup adalah cukup. Mulai hari ini, semua kebencian saya, semua dendam, semua amarah, semua apapun yang saya tidak suka, saya berikan pada Roh Kudus. Engkau kosong. Sekarang sudah kosong. Orang-orang itu apakah sudah berubah? Suamimu, istrimu, temanmu yang mencegah berubah? Tidak. Tapi tiap kali mereka mengganggu engkau, tidak ada isinya. Mau 100 kali pun engkau berkata santai saja. Kesulitan ekonomi datang, engkau berkata santai saja. Sebab bukan lagi engkau, tapi Roh Kudus sudah habis semuanya. Amin. Di titik ini engkau mulai menemukan hidup yang sebenarnya. Bilang lagi. Saya tadi sebelum dia, yang bawa baju ganti. Jadi Anda tenang saja. Yang bilang mau untuk apa? Saya bilang untuk pausan. Bilang saya. Anda lihat. Waktu engkau itu alasannya kenapa engkau harus mengampuni orang. Itu alasan kenapa engkau tidak boleh mengingat kesalahan orang. Itu alasan kenapa engkau harus cepat memaafkan orang yang bersalah. Karena kalau tidak engkau menderita seumur hidup. Amin. Orang-orang itu kalau engkau mimpi mereka berubah, engkau akan keliru sekali. Mungkin sampai mati dia tidak berubah. Tapi engkau yang harus berubah. Amin. Pada waktu engkau berikan semuanya kepada Tuhan, satu waktu orang itu masih ada di sebelahmu, tapi engkau memandang dia dan berkata, kenapa saya tidak rasa apa-apa lagi? Kenapa saya tidak benci lagi dia? Kenapa saya tidak marah dia lagi? Oh, ternyata saya sudah berikan semuanya kepada Tuhan. Sudah kosong. Saya mau kata pada Anda, ini berlaku di segala sisi kehidupan. Saya kasih contoh. Engkau tiba-tiba sakit. Beberapa waktu yang lalu Ibu Yun tiba-tiba batuk. Dia batuk. Sudah kira-kira 3 bulan batuknya tidak selesai. Kalau malam-malam saya lihat dia jam 2, jam 3, dia batuk. Dan terganggu sekali. Minum air panas terganggu, sampai pagi terganggu. Anda tahu, dalam situasi begitu, apalagi batuknya sudah 3 bulan tidak berhenti. Saya teringat dulu papi kena kanker paru-paru. Edio, kita punya adik, kena kanker paru-paru. Itu dimulai dengan batuk yang tidak selesai. Anda bayangkan, saya dengan Ibu Yun, bisa tidak kita kepikiran bahwa jangan sampai ada sesuatu yang tidak beres di paru-paru? Bisa tidak? Bisa sekali. Tapi ingat ya, saya belajar untuk cut sesuatu yang karena waktu kita mulai pikir begini, jangan sampai ini hati ini mulai tidak damai. Dan saya bilang Anda, saya belajar untuk cut. Kalau yang begitu, dia tidak boleh masuk. Jadi waktu mulai rasa bahwa jangan sampai saya katakan stop, jangan teruskan. Jadi seolah-olah saya bayangkan saya bisa lihat iblis ada di sebelah, dia yang berkata jangan sampai. Maka saya berkata stop, itu mulut, tutup. Dan saya berpaling dan berkata, Roh Kudus, Engkau berkata Yesus mati di salib untuk menebus saya dan Ibu Yun. Dan Engkau Yesus berkata sudah selesai. Oleh bilur-bilurmu kami telah ditebus dari segala sakit penyakit kami. Saya tutup telinga terhadap dusta ini yang berkata jangan sampai. Dan saya buka kepada anugerah Roh Kudus yang berkata oleh bilur-bilur Yesus Ibu Yun telah sembuh dan kami bersuka cita, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Anda tahu pilihan seperti ini hasilnya berbeda. Berbeda. Jika saya membuka telinga pada dusta, saya akan berkata Ibu Yun kita 2 berangkat Jakarta sekarang, periksa MRI, CT scan, segala macam. Pada waktu kami lakukan ini, apa yang terjadi? Tidak perlu lama-lama.
Minggu lalu tiba-tiba batuk Ibu Yun berhenti begitu saja, seperti habis. Dan hari ini dia tidak batuk sekali. Apa yang saya mau katakan pada Anda? Betapa penting menutup telinga pada dusta dan membuka telinga pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus selalu membawa Anda kepada kebenaran firman Tuhan. Jika kau punya masalah ekonomi, misalnya, iblis akan mulai dengan berkata, jangan sampai engkau akan susah begini seumur hidup. Dan kau mulai lihat, memang betul saya usaha ini tidak bisa, saya usaha ini tidak bisa. Jadi memang mungkin nasib saya seperti itu. Engkau sudah mulai buka telinga terhadap dusta. Tapi coba engkau, waktu dia baru berkata, jangan sampai engkau berkata, stop, saya tidak izinkan kau bicara. Dan kau balik dan berkata, Roh Kudus, engkau berkata, Yesus datang supaya saya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya adalah anak Allah, Bapa saya adalah Bapa di surga, maka berkat dari surga dalam diri saya. Tuhan pasti memberkati saya dalam nama Yesus. Dan ingat ini ya, Daud pada waktu tertekan, dia bicara kepada jiwanya. Ini penting. Daud berkata begini, hai jiwaku, coba kita lihat ya, ini penting sekali. Mazmur 42, ini dulu, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amsal bab 8. Amsal itu setelah Mazmur ya. Amsal bab 18 ayat 21. Sudah Pak? Ya. Kita baca Amsal 18 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Firman ini berkata ada kuasa dalam setiap kata yang keluar dari mulut ini. Pada waktu Daud dalam masalah besar sekali, pada waktu dia lagi dalam pergumulan besar, ini yang Daud katakan. Mazmur bab 42 ayat 12. Mazmur bab 42 ayat yang ke-12. Di sebelah Amsal ya. Mazmur bab 42 ayat yang ke-12. Sudah? Mazmur bab 42 ayat yang ke-12. Kita baca bersama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Ini Daud bicara dengan siapa? Dengan siapa? Dengan jiwanya. Anda tahu, orang yang ketakutan itu jiwanya yang ketakutan. Nanti yang muncul keluar itu adalah keringat dingin, muka pucat. Tetapi yang pertama kali ketakutan itu adalah jiwamu. Maka Daud ini belajar omong kepada jiwanya. Hai jiwaku, kenapa kau tertekan? Saya mau kata pada Anda, ini penting sekali. Kenapa kau tidak berkata pada jiwamu, hai jiwaku, percaya pada Tuhan, jangan takut, jangan takut. Bahkan kau mesti baca firman Tuhan ini kepada jiwa. Hai jiwaku, saya belajar praktekan ini. Jika saya berdoa dan saya menemukan ada ayat-ayat yang bagus, saya berkata, hai jiwaku, dengar ini firman. Saya baca. Jadi seolah-olah saya bicara dengan saya bicara. Engkau harus makan firman. Sebab kalau engkau mau kuat, engkau harus makan firman. Dan saya baca, kau dengar ya, hai jiwaku, dengar firman Tuhan. Maka saya baca ayat itu kuat-kuat dan berkata, itu untuk kita. Itu untuk kita. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan terus saya bisa berkata, jiwaku, pegang tangan Roh Kudus, jangan lepas. Sebab kita lagi mau perang besar. Ini karena perang besar, engkau jangan goyah. Jangan goyah. Berdiri tegak, pegang Roh Kudus. Belajar bicara, karena waktu engkau bicara, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh ini. Sekarang bayangkan kalau engkau bicara begini, aduh saya rasa saya tidak mampu lagi, saya rasa saya bisa mati. Mati lagi. Mati benar-benar. Mati betul. Engkau berkata, ini tidak ada harapan lagi. Kelihatan begitu orang tanya, kau hanya geleng kepala dan berkata,
Sudah susah. Maka ibu berkata, cepat kasih dia susah. Cepat kasih dia susah. So dia yang minta. Dia ini. Anda dan saya ini, saya mau katakan, kalau engkau praktikkan ini, hidupmu tidak pernah sama lagi. Amin. Amin. Sebab engkau bisa perintahkan berkat dari utara, timur, barat, selatan datang pada engkau. Sebab engkau punya kuasa sebagai anak Allah. Sebab Bapa di surga memperhatikan engkau. Sebab namamu ada dalam telapak tangan. Ingat baik-baik, hidupmu tidak pernah sama lagi. Kalau engkau melupakan ini, engkau kehilangan kesempatan yang terbaik dari itu. Itulah sebab saya katakan, orang-orang yang praktekkan ini, yang telinganya hanya buka tentang kebenaran itu, hidupnya tidak ada mati. Iblis mau dari sisi manapun tidak mampu untuk kalahkan orang itu. Itu yang saya sebut jalur kemenangan. Dan saya rindu Anda dan saya ada di sana. Hari-hari ini jalur kekalahan penuh sesak di sana. Orang yang ketakutan, orang yang tidak ada harapan. Kemarin saya bawa kursus pernikahan di gereja masjid. 56 pasangan. 56 pasangan. Karena lama tidak ada kursus, sekali kursus 56 pasangan. Tapi saya bicara mereka seperti ini. Jika rumah tanggamu tidak memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kalian sudah mati walaupun masih hidup. Tapi supaya bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, ingat baik-baik prinsip yang buka telinga tentang kebenaran. Perkatakan firman, omong dengan jiwa. Amin. Saya percaya ini mengubahkan. Jika kau mulai digoda dengan sesuatu yang mulai membuat hatimu mulai gelisah, katakan stop dan buka telinga pada Quran. Perkatakan firman Tuhan. Hai jiwaku, jangan dengar dusta itu. Mari saya baca buat kau firman Tuhan. Kau rasakan baik-baik. Tuhan berkata, walau 1000 lebah di kiri kita, 10.000 di kanan, kita tetap berdiri sebab Tuhan menopang kita. Katakanlah pada kita punya jiwa. Firman Tuhan berkata, Bapa mana akan memberikan batu kalau anaknya minta roti? Bapa mana akan memberikan anaknya ular kalau minta ikan? Kalau engkau terus bicara begini pada jiwa, jiwamu kuat atau tidak? Kuat. Sangat kuat. Biar bab tua belum berubah, engkau sudah berubah. Engkau akan lihat dia Mas Naok di sana. Tahu Mas Naok? Dan kau berkata, betapa sedihnya orang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi ini dia Mas Naok di sana, engkau gilanya lebih dari dia. Amin. Sebab engkau sudah kosong. Roh Kudus sudah ada di depan. Dan kau berkata, sekarang saya mau menikmati sukacita dan damai sejahtera. Engkau bisa putar lagu yang enak, engkau mendengarkan lagu yang enak, engkau tidur nyenyak sekali. Berapa banyak orang tidak bisa tidur karena sesuatu yang orang lain buat dan orang lain itu tidak tahu. Ada orang lain lewat di depan dia, cepat-cepat tidak tegur dia pikir orang ini musuh dia berhari-hari. Padahal orang ini berkata, kalau saya tahan dengan engkau, saya lagi mau buang air besar misalnya. Dengar baik-baik, hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera tidak datang begitu saja. Tapi karena engkau lahir 2 kali, daging dan roh, engkau harus pilih mau dengar yang daging atau mau dengar yang roh. Jika engkau mau hidup penuh dengan sukacita, Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak seperti yang damai diberikan oleh dunia. Artinya begini, kalau kau mendengarkan dunia, kau tidak mendapatkan damai dari dunia. Tapi jika kau mendengarkan Tuhan dan firman dan Roh Kudus, maka hidupmu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan itu jalur kemenangan ada di sana. Amin. Biarlah firman hari ini mengingatkan kita, adalah di jalur kemenangan. Walaupun tidak banyak orang ada di sana, saya harap orang PD ada di sana. Sehingga pada waktu Melki saya kita ikut ada di jalur kemenangan, kita lihat di belakang, oh ada Pak Kundus di sana. Kira di sana, oh ada Om Stef di sana. Tapi jangan kita akan mata lihat jalur kekalahan. Kasihan kita kawan satu di sana. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, inilah jalan kemenangan yang Tuhan janjikan buat kami.